السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai, Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan tentang kejadian yang merupakan sejarah kesedihan kaum muslimin, yaitu kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tinggal di luar Masjid Nabawi atau jauh dari Masjid Nabawi, beliau akhirnya mendengar berita, kemudian segera hadir ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu dirawat di rumah anak perempuannya Aisyah radhiyallahu anha. Aqbala Abu Bakrin ala farasihi min maskanihi bisunh. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dari pemukimannya di kota Sunh. Para ulama mengatakan bahwa daerah Sunh adalah daerah awali di daerah kiblat Masjid Nabawi sekarang. Kemudian beliau turun dari tunggangannya. Fadakhala al-masjid falam yukallim ahada. Beliau turun dari tunggangannya, masuk masjid, tidak mengajak bicara kaum muslimin. Thumma dakhala ala Aisyah. Beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajjan bi burdin hibarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukanya telah ditutup dengan pakaian dari Yaman. Fakashafahu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka kain itu. Thumma akabba alaihi. Kemudian beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baka. Maka Abu Bakar menangis kemudian mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la yajma'u Allahu 'alaika al-mautatain. Amma al-mautatu alladhi kutibat 'alaika faqad muttaha. Ya Rasulullah, demi Allah, demi abi dan ibuku yang aku siap korbankan untukmu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua kematian kepada engkau. Kematian sebagai hak wajar seorang manusia telah engkau lewati. Setelah ini tidak ada kematian kembali. Kemudian diceritakan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kharaja Abu Bakr radhiyallahu anhu wa Umar yukallimun nas. Abu Bakar ketika datang, Umar mengajak bicara kaum muslimin. Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah SAW belum mati. Wala yab'atsannahu Allah hatta yaqta'a aidi rijalin wa arjulahum. Demi Allah, Allah akan bangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafikin. Dan tidak ada yang berani untuk menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ijlis ya Umar, duduklah ya Umar." Fa aba Umar an yajlis. Umar tidak mau duduk. Fa sa'ada al-mimbar. Thumma tashahhad. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu naik mimbar, kemudian memulai khutbahnya. Fa aqbalan nasa ilaihi wa taraku Umar. Maka kaum muslimin berbondong-bondong untuk mendengarkan khutbah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling baru, berita apa yang paling baru untuk dilihat. Kemudian Abu Bakar mengatakan,
man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kemudian beliau mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hidup terus, tidak akan mati. Kemudian beliau mengingatkan firman Allah, Muhammad bukanlah siapa-siapa kecuali seorang rasul yang sudah mati didahului oleh para rasul sebelumnya. Apakah apabila Muhammad mati kalian akan murtad? Barang siapa yang murtad, kembali dari agama Islam, tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dan Allah akan memberikan balasan orang-orang yang bersyukur. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faka'anna an-nas lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzalaha hatta talaha Abu Bakar fatalaqqa an-nas minhu kulluhum. Seolah-olah semua orang belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya, sampai Abu Bakar membacanya, mereka baru tersadar ternyata memang ada firman Allah seperti ini. Akan tetapi karena saking besarnya musibah yang mereka rasakan, mereka sampai lupa dengan firman Allah itu. Sampai sebagian besar kaum muslimin mengikuti Abu Bakar dalam membaca firman Allah tadi. Ibnu Abbas mengatakan, fama asma'u basharan minan nasi illa talaha. Semua orang membaca firman Allah itu. Ini semua menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka lupa terhadap satu firman Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha fa'aqirtu hatta ma tuqillani rijlai hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tu Aba Bakrin talaha fa'alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad mat. Ketika aku telah mendengar Abu Bakar membaca firman Allah itu, aku tersungkur. Bahkan kakiku tidak mampu, tidak kuat untuk menahan badanku, sehingga aku pun jatuh ke atas tanah ketika aku mendengarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu membacanya, dan aku yakin bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Ini merupakan kisah nyata bagaimana para sahabat saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai merasakan hal itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad, wallahi syahidtuhu yauma dakhala al-Madinah fama min yaumin ahsana wala adwa min yaumin dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Madinah. Tidak ada hari yang lebih indah, tidak ada hari yang lebih terang daripada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Para sahabat keluar menyongsong kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidtu yauma mat fama raaitu yauman aqbaha wala adlama min yaumin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat hari yang paling buruk, hari yang paling kelam daripada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini kecintaan mereka, sehingga kecintaan itu membuat mereka mengikuti semua gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah maupun kebiasaan harian. Satu saat dalam Sunan Abi Dawud disebutkan dengan sanad yang sahih, bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat bersama para sahabatnya, idz wada'a na'laihi an yasarihi, tiba-tiba beliau melepaskan sandalnya, kemudian meletakkan dua sandalnya di arah kirinya. Falamma ra'a dzalika as-sahabatu alqaw ni'alahum, ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melepaskan sandal, maka para sahabat melepaskan sandal mereka. Ini menunjukkan bahwa salat menggunakan sandal merupakan sesuatu yang tidak disalahkan, manakala masjid yang digunakan salat memang memungkinkan. Kemudian para sahabat melepaskan sandal, melihat Rasulullah SAW melepaskan sandalnya. Maka setelah Rasulullah SAW qada salatahu, beliau menyelesaikan salatnya, maka beliau mengatakan, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, apa yang menyebabkan kalian melepaskan sandal kalian? Maka mereka mengatakan, ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana, kami melihat engkau melepas sandal, kita pun lepas. Maka beliau mengatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima adza aw qadara, sungguhnya Jibril datang ketika
aku sholat. Kemudian memberitahuku bahwa di sandal itu ada kotoran atau ada najis. Sehingga beliau melepaskan sandalnya. Akan tetapi pelajarannya, bagaimana para sahabat mereka melepaskan sandal tanpa melihat, tanpa memandang, tanpa mempertimbangkan apakah ada maslahatnya atau ada sebabnya, atau itu mungkin cocok untuk saya atau tidak. Rasulullah SAW melakukan, mereka tinggalkan. Rasulullah SAW melaksanakan, mereka laksanakan. Rasulullah SAW tinggalkan, mereka tinggalkan. Ini merupakan salah satu contoh dalam ibadah, dan ada sebuah adegan yang bukan merupakan ibadah. Termasuk di antara kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ittakhadhan nasu khataman min dhahabin aw fiddah. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin terbuat dari emas atau perak. Seorang rawi ragu apakah ini emas atau perak. Wa ja'ala fassahu min ma yali kaffah. Dan Rasulullah SAW sengaja menjadikan mata cincin itu terletak di dalam tangannya atau dekat dengan telapak tangannya. Fattakhadhan nasu khawatima min dhahab aw fiddah. Maka para sahabat ramai-ramai ikut memakai cincin tersebut. Falamma ra'awhum labisuh, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat ikut-ikutan memakai, maka beliau melepaskannya. Dalam riwayat beliau naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan, la albasuhu abada, aku tidak akan memakainya kembali. Kemudian para sahabat alqaw khawatimahum. Akhirnya mereka semua melepaskan cincinnya. Begitu melihat Rasulullah SAW melepaskan cincin, mereka semua lepaskan cincin mereka. Kemudian Rasulullah SAW kembali menggunakan cincin, akan tapi dari perak. Kemudian para sahabat memakai kembali cincinnya dari perak. Bahkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang sahabat menggunakan cincin dari emas. Rasulullah SAW melihat, kemudian Rasulullah SAW tarik cincin itu. Kemudian beliau mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin minan nari fayaj'aluha fi yadihi. Apakah kalian bisa sengaja mengambil bara api kemudian diletakkan di tangannya? Kemudian cincin itu dibuang oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW telah pergi, orang-orang di sekitarnya mengatakan, khudh khatamaka intafi' bihi. Kamu ambil cincinnya, engkau manfaatkan. Kamu bisa jual, kamu bisa berikan kepada keluarga perempuan. Beliau mengatakan, la abada wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Aku sudah melihat Rasulullah SAW melemparkannya, membuangnya. Aku akan ambil kembali. Tidak. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan itu terbukti dengan hal yang sekecil itu. Bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang tukang jahit memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang beliau untuk makan. Maka di antara sifat ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau penuhi panggilan itu. Kemudian disuguhkanlah beberapa daging, sayur, dan ada beberapa buah-buahan. Rasulullah SAW makan. Di antara yang beliau makan adalah ad-dubba. Dubba adalah buah labu yang dibuat sayur untuk menemani makanan yang disuguhkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a min hafatay as-sahfah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sampai dikoreti, sampai betul-betul dibersihkan dari sisi kanan dan kiri piring yang beliau gunakan untuk makan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama ziltu uhibbu ad-dubba'a min yaumi idz." Aku masih mencintai dan menyukai makan dubba atau buah labu sejak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah labu. Dalam riwayat lain dikatakan, "Fama suni'a li ta'amun wa ana aqdiru an yusna'a fi dubba illa suni'." Aku setelah itu, apabila dibuatkan makanan dan aku masih bisa untuk memerintahkan, ayo tambahkan dubba, aku akan perintahkan. Kecintaan mereka terbawa sampai pada hobi. Tidak melihat apakah ini makruh, apakah ini bukan kebiasaan, apakah ini cocok dengan saya, apakah istri saya mau atau tidak. Mereka mengatakan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika seandainya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah ajaranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Demikianlah para sahabat ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perbuatan, mereka tidak bertanya. Akan tetapi mereka segera merealisasikan, mencontoh, meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh dan keteladanan bagi kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Sehingga kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan dasar yang paling penting dalam perintah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuannya tidak akan diterima karena pengakuan tidak menjadi bukti paling konkret sampai dia bisa lebih memilih kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada dirinya, kecintaan kepada anaknya, kecintaan kepada orang tuanya, kecintaan kepada orang semuanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman seorang di antara kalian sampai kalian bisa mendahulukan kecintaanku daripada kecintaan anak, ayah dan orang-orang semuanya. Dan sangat memalukan ketika orang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ternyata dia paling jauh dari agama, paling jauh dari kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadza la umri fil qiyas syani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menyangka engkau adalah orang yang cinta kepada Allah. Ini merupakan perkataan yang memalukan, sangat buruk sekali. Seandainya cintamu jujur, cintamu benar, niscaya engkau akan taat kepada Allah. Karena orang yang cinta atau dipayang mabuk cinta, dia akan nurut kepada orang yang dicintai. Oleh karenanya ikhwah sekalian, jamaah sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti keimanan. Akan tetapi tidak cukup dengan pengakuan, tidak dengan deklarasi, tidak dengan jumlah komunitas, akan tetapi dengan kesungguhan, dengan pembuktian siap untuk menerima ajakan, ajaran, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ahmi hawzat al-islam ya rabbal alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.